masa-masa ini, masa-masa yang penuh dengan ketakutan. Saudaraku yang kekasih, tidak bisa dipungkiri bahwa segala sesuatu sudah terjadi, sedang terjadi, dan sementara terjadi. Oleh sebab itu kita tidak bisa menutup mata untuk segala sesuatu yang sementara terjadi di dalam dunia ini. Tapi berbahagialah bahwa sampai hari ini Tuhan masih menolong kita semua. Katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini saudaraku yang kekasih, tidak ada kata lain selain kita meminta pertolongan yang datang daripada Tuhan kita. Saya mengajak Bapak Ibu yang kekasih untuk membuka Alkitab kita bersama-sama. Firman Tuhan tidak akan panjang. Dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-14. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-14. Saudara duduk saja dan saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara simak di dalam Alkitab saudara. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan Asitoret dan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin pada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel menyebut daerah sekitar dari tangan orang Filistin, antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ayat 15, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengambil beberapa bagian, tapi saya tertarik dulu dengan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dari pembacaan ini. Kita lihat lagi sekali lagi. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkannya dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Israel, orang Filistin seumur hidup Samuel. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa ini Bapak Ibu yang kekasih, dalam catatan ayat ini, saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca di dalam
1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-15, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dan saudaraku yang kekasih, pasal ini menunjukkan bahwa Samuel mengajak bangsa Israel, mengajak orang Israel untuk kembali ke jalan Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan karena bangsa Israel telah menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara, makanya di sini dikatakan bahwa ada kata Ebenezer. Eben, saudaraku yang kekasih, artinya batu, sedangkan Hezer artinya penolong. Artinya saudaraku yang kekasih, secara harfiah Ebenezer ini dapat diartikan sebagai batu pertolongan yang dibuat oleh Samuel, yang menandakan bahwa orang Israel telah menang peperangan karena pertolongan Tuhan. Sampai di sini Allah telah menolong bangsa Israel dan bangsa Israel menjadi pemenang ketika melawan orang Filistin. Batu Ebenezer ini didirikan oleh Samuel, Bapak Ibu yang kekasih, bukan untuk disembah oleh bangsa Israel. Tapi batu ini didirikan sebagai batu peringatan atas kemenangan bangsa Israel atau atas orang Filistin. Yang menegaskan juga bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan bagi kemenangan bangsa Israel. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Samuel mengajak bangsa Israel untuk kembali ke jalan Allah karena bangsa Israel telah menyimpang dari jalan Allah. Kita lihat dalam ayatnya yang ketiga dari 1 Samuel pasal yang ke-7. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Samuel mengajak bangsa Israel untuk kembali ke jalan Allah. Bangsa Israel, saudaraku yang kekasih, adalah bangsa pilihan Allah. Berapa lama mereka tinggalkan Tuhan? Berapa lama bangsa Israel tinggalkan Tuhan sehingga bangsa Israel mengalami kekalahan demi kekalahan, ketakutan demi ketakutan. Kita lihat ayatnya yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. 20 tahun bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel tidak beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel beribadah kepada Baal dan Asitoret. Baal ini, saudaraku yang kekasih, adalah dewa yang diyakini oleh bangsa orang Kanaan sebagai dewa tertinggi, dewa kesuburan yang disembah oleh bangsa Israel selain Tuhan waktu itu selama 20 tahun. Baal dan Asitoret menjadi perhatian khusus dari bangsa Israel. Asitoret juga diyakini sebagai dewi orang Sidon. Dewi yang diyakini sebagai dewi kesuburan, dewi perang. Padahal bangsa Israel perang selalu kalah ketika mereka menyembah kepada Asitoret. Asitoret, saudaraku yang kekasih, dikatakan sebagai ibu daripada para dewi. Dan bangsa Israel dialihkan perhatiannya untuk menyembah selama 20 tahun kepada Baal dan Asitoret. Tentunya Allah sedih melihat keadaan ini. Kondisi-kondisi yang kita alami sekarang, Bapak Ibu yang kekasih, sudah beberapa bulan, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 8 bulan lamanya. Apakah dalam 8 bulan ini, saudaraku yang kekasih, ada yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan yang kita sembah? Bangsa Israel dialihkan perhatiannya kepada dewa-dewi selama 20 tahun. Pusat penyembahannya dialihkan dari Tuhan kepada para dewa dan para dewi yang diciptakan oleh tangan manusia, yang tidak dapat menolong manusia. Sehingga saudaraku yang kekasih, ketika saudaraku yang kekasih, bangsa Israel selama 20 tahun menyembah kepada dewa Baal dan dewi Asitoret ini, saudaraku yang kekasih, bangsa Israel hidup dalam kekalahan, bangsa Israel hidup dalam ketakutan. Kita lihat Bapak Ibu yang kekasih, dan ayat 3, Samuel mengajak kembali supaya kita mengalami kemenangan, supaya kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Maka Samuel mengajak bangsa Israel untuk kembali ke jalan Tuhan. Kembali dari penyembahan berhalanya kepada dewa Baal dan dewi Asitoret.
kembali untuk menyembah kepada Tuhan. Bangsa Israel sudah tidak lagi beribadah kepada Allah selama 20 tahun. Tapi Samuel, saudaraku yang kekasih, seorang hakim yang memerintah atas bangsa Israel, dalam ayat yang ketiga, dia mengajak bangsa Israel untuk kembali berbalik ke jalan Tuhan apabila bangsa Israel mau mengalami kemenangan yang besar. Saya mengajak Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi dewa-dewi dalam kehidupan kita pada hari-hari ini? Apa yang menjadi pusat penyembahan kita di hari-hari ini? Yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan kepada penyembahan itu. Memang hari-hari ini kita dibatasi oleh ibadah. Jam-jam ibadah kita dibatasi. Pertemuan-pertemuan ibadah kita dibatasi. Tapi bukankah kita bisa beribadah di rumah? Bukankah kita bisa membaca Alkitab di rumah? Bukankah kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan di rumah? Bukankah kita bisa mengadakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan di rumah? Dalam 8 bulan ini saudaraku yang kekasih, terlalu banyak orang yang saudaraku yang kekasih mulai mengalihkan perhatian mereka kepada penyembahan yang tidak sesungguhnya. Mereka mulai mengalihkan perhatian mereka dari Tuhan kepada ketakutan. Mereka mulai mengalihkan perhatian mereka kepada virus yang sementara mengganas. Kita lihat ayat yang keempat saudaraku yang kekasih dari catatan ayat ini. Kemudian orang-orang Israel itu menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika Samuel mengajak bangsa Israel, saudaraku yang kekasih, puji Tuhan. Bangsa Israel bertobat. Bangsa Israel kembali ke jalan Tuhan. Bangsa Israel menjauhkan para dewa-dewi yang disembah. Mereka kembali ke jalan Tuhan. Tapi ketika mereka kembali ke jalan Tuhan, kita lihat Bapak Ibu yang kekasih, bukan berarti semuanya selesai. Ketika mereka kembali ke jalan Tuhan, bukan berarti semuanya selesai. Ayatnya yang ke-7 dikatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu yang kekasih, ketika hari-hari ini kita diajak oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tidak ada kekuatan lain yang bisa menolong kita selain kekuatan Tuhan. Tidak ada yang dapat membebaskan kita dari virus ini selain kekuatan tangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tapi ketika bangsa Israel berbalik dari jalan cara hidupnya yang lama, bangsa Israel kembali dari penyembahan berhala mereka dari dewa Baal dan Dewi Asitoret. Ketika mereka berkumpul, saudaraku yang kekasih, bukan berarti Allah langsung menjawab doa mereka. Allah memberikan lagi ujian kepada mereka. Dan ayat yang ke-7, ketika bangsa Filistin mendengar orang Israel telah berkumpul, maka majulah orang Filistin raja-rajanya. Dan bangsa Israel merasa ketakutan. Ketika virus ini mulai merajalela, saudaraku yang kekasih, kita diajak oleh hamba-hamba Tuhan. Kita diajak oleh Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kita pun masih merasa ketakutan. Sama seperti catatan ayat ini. Virus ini makin merajalela. Ketakutan demi ketakutan datang dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-7 bagian terakhir, maka ketakutanlah mereka. Ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Bapak Ibu yang kekasih, saya katakan tadi, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan berarti semua masalah beres. Virus ini tetap ada mengelilingi kita. Saya juga bingung dengan kondisi virus ini, saudaraku yang kekasih. Dan saya percaya, saya menyerahkan seluruh kehidupan jemaat ke dalam tangan Tuhan yang kuat.
Jujur Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan saja Bapak Ibu, tapi saya pun dihinggapi oleh ketakutan. Tapi saudara, kita lihat ayat yang ke-8. Ayat ke-8, ketika bangsa Israel itu mulai ketakutan, ayat 8. Lalu kata orang Israel itu kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia, apa saudaraku yang kekasih, menyelamatkan kami dari tangan orang Israel. Ketika ketakutan itu datang dalam kehidupan kita, ketika kita sudah berbalik dan bertobat, kita sudah rajin mendengar firman Tuhan, kita sudah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ada satu ketakutan dalam diri kita. Tapi dalam ayat yang ke-8 dikatakan, jangan berhenti untuk berseru kepada Tuhan, katakan amin. Kita harus lebih bersungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Di hari-hari ini saudaraku yang kekasih, kesungguhan hati dalam berseru kepada Tuhan itu yang paling penting. Beberapa saudaraku yang kekasih, ketika saya mendoakan. Ketika saya mendoakan beberapa orang yang sekiranya terdeteksi, saya berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika saya berdoa, saudaraku yang kekasih, kepada beberapa orang, sudah beberapa orang yang saya doakan. Tentunya saya tidak bisa kunjungi. Saya hanya berdoa melalui telepon. Yang sudah terindikasi. Saya berdoa dan memohon tangan Tuhan yang kuat. Saya berdoa dan memohon mujizat Tuhan. Saya berdoa dan memohon kemurahan Tuhan berlaku. Dan saudaraku yang kekasih, doa orang benar, bila didoa dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan saudara, sampai hari ini, beberapa orang saudaraku yang kekasih yang saya doakan, bukan karena saya, tapi saya percaya karena Tuhan. Yang tadinya terindikasi, akhirnya dinyatakan negatif. Saya percaya ini adalah kekuatan doa. Saya percaya ini adalah kekuatan seruan doa. Dengan sungguh-sungguh. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka merasa ketakutan. Orang Filistin datang menyerang mereka. Dan ketika mereka menyembah kepada para dewa, mereka selalu kalah. Tapi ketika mereka beribadah kepada Tuhan, bukan langsung Tuhan menjawab mereka. Tapi saudaraku yang kekasih, secara manusia mereka takut. Tapi Alkitab katakan dalam ayat 8, saudaraku yang kekasih, orang Israel itu meminta kepada Samuel untuk jangan berhenti berseru kepada Tuhan Allah. Artinya saudaraku yang kekasih, bangsa Israel makin sungguh-sungguh ketika mereka merasa takut. Mereka semakin bersungguh-sungguh. Karena apa? Mereka tahu bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Filistin. Ayat 9 kita lihat. Sesudah itu Samuel mengambil seekor domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Filistin. Kita lihat Bapak Ibu yang kekasih. Ketika bangsa Israel sudah mengalami ketakutan. Padahal mereka sudah bertobat. Mereka sudah dekat sama Tuhan. Tetapi mereka masih takut. Akhirnya mereka memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka makin bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka makin berseru kepada Tuhan. Makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kita lihat di sini. Mereka tidak saja berseru kepada Tuhan. Tapi mereka juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin Bapak Ibu. Bangsa Israel tidak saja berseru, tapi ada korban yang mereka bawa kepada Tuhan. Ada persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan. Sebagai rasa cinta mereka kepada Tuhan. Bukan mereka mau menyogok Tuhan.
Tapi sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Ada korban syukur yang mereka bawa kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah berseru kepada Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa selama masa pandemi ini ada jemaat-jemaat yang memang mencintai Tuhan, memang seluruh jemaat mencintai Tuhan. Ditandai dengan jemaat-jemaat yang berkorban, jemaat-jemaat yang mengembalikan milik Tuhan, jemaat-jemaat yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi ada juga beberapa jemaat, saudaraku yang kekasih, yang mengirimkan korban-korban mereka kepada Tuhan. Dalam bentuk makanan yang sangat sederhana. Kadang-kadang saya lihat Tuhan, kadang-kadang terlampau banyak yang dibawa oleh jemaat, akhirnya saya berbagi dengan orang lain. Ada korban. Bangsa Israel tidak datang dengan tangan kosong. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka membawa korban. Di sini dikatakan, saudara, mereka mengambil seekor anak domba yang menyusuk, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Ada korban yang dibawa kepada Tuhan. Selain doa dengan sungguh-sungguh, bangsa Israel tahu bahwa Allah duduk di atas puji-pujian mereka. Dan korban yang kita bawa, saudaraku yang kekasih, yaitu korban pujian kepada Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu kalau kita memuji Tuhan, jangan main-main Bapak Ibu yang kekasih. Karena puji-pujian adalah korban syukur kita kepada Tuhan. Bawalah korban syukur kita kepada Tuhan. Tidak tahukah kita bahwa orang disembuhkan saat kita menaikkan korban syukur kepada Tuhan? Kita diberkati ketika kita menaikkan korban puji-pujian kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita naikkan korban pujian kita kepada Tuhan dengan sungguh, selain doa yang sungguh-sungguh. Permintaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita juga dianjurkan untuk menaikkan korban pujian kepada Tuhan. Selain korban tatangan yang kita bawa. Selain berkat Tuhan yang kita bawa. Oleh sebab itu saya sangat konsen dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saya sungguh sangat senang apabila pemuji dan penyembah itu dapat menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dapat menarik hadirat Tuhan. Karena apa? Selain kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka harus ada pujian, harus ada korban syukur kepada Tuhan. Dan ketika kita menaikkan korban syukur kepada Tuhan, kita lihat ayat 10 bagian B sampai ayat yang ke-14. Ayat 10 bagian B dikatakan, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga orang Filistin terpukul kalah oleh orang Israel. Katakan amin. Orang Filistin terpukul kalah. Ayat 11, keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah. Tadi bangsa Israel ketakutan yang amat sangat. Ketakutan terhadap bangsa Filistin yang menyerang mereka. Dan mereka tahu pasti bahwa mereka kalah melawan bangsa Filistin. Tapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka Tuhan membela mereka. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, sama-sama kita katakan, siapakah? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan, sekali lagi, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan, jika Allah yang berperang ganti kita, kita dikatakan kita akan diam saja. Tugas kita berseru kepada Tuhan. Tugas kita menyampaikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Tugas kita bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Tugas kita mengalihkan pusat perhatian penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Sehingga ayat yang ke-11 dikatakan, ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan di antara Mizpah dan Yesana. Ia menamai Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita. Sampai tanggal 11 Oktober 2020, Tuhan menolong kita.
Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena hebatnya kita. Tapi karena dikatakan dalam Roma 8 ayat 3 dan Keluaran 14 ayat 14. Allah di pihak kita. Siapa yang melawan kita, Allah akan berperang ganti kita. Dan kita akan diam saja. Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita yang gilang gemilang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya bahwa Ebenezer itu ada. Dan Ebenezer itu Allah menolong kita sampai hari ini. Dan sampai saat ini Allah membuktikan kasih-Nya. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak ada lagi yang memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, tugas Allah. Jangan pernah kita mengambil tugas Tuhan. Jangan kita yang mau berperang. Tugas kita hanya bertobat. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kalau dulu kita tidak berfokus kepada Tuhan. Selama 8 bulan ini kita dihinggapi oleh ketakutan yang amat sangat. Kita mengharapkan pertolongan kepada yang lain. Tapi sekarang kita berbalik. Kita kembali ke jalan Allah. Kita berseru kepada Allah. Ketika kita berseru kepada Allah, mungkin kita masih ada rasa ketakutan. Alkitab katakan, teruslah berseru kepada Tuhan. Teruslah berseru kepada Tuhan. Dan persembahkanlah korban syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sudah melakukan bagian kita, maka Allah akan berperang ganti kita. Kita akan diam saja. Allah akan membuat perlindungan kepada kita. Kita akan mengalami proteksi. Kemenangan ada di pihak kita. Jika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang lebih indah. Saudaraku yang kekasih. Tidak ada yang bisa menolong dan melepaskan kita. Hanya Tuhan. Tapi tugas kita tadi kita harus lakukan. Bertobat. Berseru kepada Tuhan. Semakin berseru kepada Tuhan. Persembahkan korban kepada Tuhan. Setelah kita melakukan bagian kita, maka Allah akan melakukan bagian kita. Yaitu Dia akan berperang ganti kita. Dan kemenangan ada di pihak kita. Saya percaya jemaat Philadelphia. Sampai hari ini jemaat Philadelphia mengalami Ebenezer. Sampai hari ini jemaat Philadelphia ada dalam pertolongan Tuhan. Sampai hari ini saudaraku yang kekasih, jemaat Philadelphia ada dalam perlindungan Tuhan. Dan dikatakan sampai hari ini jemaat Philadelphia ada dalam Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya percaya apa yang difirmankan Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih, sekalipun kita mengalami lembah kekelaman, sekalipun kita mengalami ketakutan yang amat sangat, jangan undur dari Tuhan. Terus lebih sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan. Memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan kemenangan pasti akan menjadi bagian kita. Saya katakan tadi Bapak Ibu yang kekasih. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bahwa ketika tadi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjamah. Sekalipun saudaraku yang kekasih terindikasi. Saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa yang memberikan kemenangan itu adalah Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin orang yang saya doakan itu tidak percaya. Tapi saya percaya. Ketika saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Hasil yang positif berubah menjadi negatif. Itu karena Tuhan Yesus. Siapa yang tidak takut? Semakin kita takut, semakin kita dituntut untuk bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.